Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Jemain MPDI dan teman-teman saya sekalian. Saya nama Dimas Robi Cahyadi, NIM 432019-004, Prodi Teknologi Pangan. Pada perkuliahan pagi hari ini, AIK 3, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Gerakan Pembaharuan Islam. Baiklah. A. Pengertian gerakan pembaharuan Islam. Pengertian gerakan. Kata gerakan di dalam bahasa Arab harakah. Kata harakah secara harfiah berarti gerak atau gerakan. Harakah memiliki dua makna. Pertama, menunjukkan pada suatu gerakan yang timbul setelah vakum. Yang kedua, harakah menunjukkan pada suatu usaha pembaharuan untuk membawa masyarakat kepada kehidupan baru yang lebih baik. Pengertian pembaharuan. 2. Pembaharuan di dalam bahasa Indonesia sering disebut modernisasi, yang berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir atau sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntunan zaman. Nurholis Majid menjelaskan bahwa modernisasi identik dengan rasionalisasi, yaitu proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dengan mengganti pola berpikir dan tata kerja baru yang rasional. B. Latar belakang pembaharuan dalam Islam. Mustafa Kamal dan Ahmad Adabi Darban 2003 menjelaskan bahwa benih pembaharuan Islam sesungguhnya telah muncul di sekitar abad 13 Masehi. Pada saat itu, dunia Islam tengah mengalami kemunduran dalam berbagai bidang dengan sangat drastis. Di tengah-tengah kemelut dan yang melanda Baghdad yang disebabkan 5 hal, yaitu 1. Adanya invasi atau penjajahan yang dilakukan oleh tentara Mongol di bawah komando Hulagukan. Yang kedua, terjadinya perang salib yang berlangsung sekitar 6 abad lamanya dan berakhir pada tahun 1683 di bentangan Wina. 3. Akibat kehancuran dan kemunduran yang dialami umat Islam, terutama dalam bidang intelektual dan materialisme ini, maka secara drastis pusat kebudayaan dari dunia Islam beralih ke Eropa. 4. Terjadinya taklid buta dalam fikih kalangan umat Islam. 5. Adanya faham sufi yang berkembang pesat ketika keadaan frustasi yang merata di kalangan dunia Islam. Maka pada garis besarnya terjadi 3 pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam. Sebagaimana dikatakan Zuhair ini adalah 1. Golongan yang berorientasi pada pola pemikiran di Barat. Pada dasarnya mereka berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami oleh Barat adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Kedua, gerakan pembaharuan pendidikan Islam dalam berorientasi pada sumber Islam yang murni. 3. Usaha pembaharuan yang berorientasi pada nasionalisme. C. Pengaruh gerakan pembaharuan bagi Islam. Gerakan pembaharuan sebagai upaya untuk membangun kembali kemuliaan Islam dan kejayaan kaum muslimin sebagaimana pada masa zaman klasik, memberikan pengaruh yang cukup besar bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ciri khas dari seluruh gerakan pembaharuan Islam di seluruh dunia Islam. 1. Memberikan ruang dan peluang ijtihad di dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Yang kedua, tidak terkait secara mutlak dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. 3. Memerangi orang-orang yang menyimpang dari akidah kaum salaf, seperti kemusyrikan, kufarat, bid'ah, taklid, dan tawasul kepada orang yang mengaku sufi dan filosof yang terang-terangan sudah menyalahi dan menyimpang dari akidah Islam. 4. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber umat ajaran Islam. Latar belakang pembaruan Islam di dunia beserta tokoh-tokohnya. Ini terbagi menjadi 3. Islam klasik, Islam pertengahan, dan Islam modern. Islam klasik.
650 sampai 1250 Masehi. Sepeninggalan Nabi, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikan Nabi, sebab Nabi tidak meninggalkan wasiat mengenai penggantian kepemimpinan. Kelompok Muhajirin dan Ansor masing-masing mengklaim paling berhak menggantikan posisi Nabi. Ketika itu, berlangsung Umar bin Khattab datang dan mengusulkan Abu Bakar sebagai orang yang paling pantas menggantikan Nabi karena kedekatan dan kesenioritasan. Lalu Umar membait Abu Bakar dan diikuti oleh yang lainnya. Proses pemilihan Abu Bakar dilakukan secara aklamasi oleh perorang, yaitu Umar bin Khattab, lalu disetujui kaum muslimin. Pembaitan Abu Bakar pun dilakukan sekali lagi di Masjid Nabawi. Tokoh pembaharuan Islam klasik. Ilmu kedokteran. 1. Ilmu kedokteran. Al-Razi 865 sampai 925 Masehi yang terkenal di dunia barat dengan sebutan Rozes. Ia adalah murid Hunain bin Ishaq. Sewaktu masih muda, Al-Razi hidup sebagai dokter kimia, selanjutnya sebagai guru dokter medik. Kitab-kitab karangan tidak kurang dari 200 jilid yang kebanyakan berisi ilmu kedokteran. Ibnu Sina, Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Abshana, suatu tempat yang terletak di dekat Bukhara di tahun 980 Masehi. Al-Kindi 796 sampai 873 Masehi. Al-Kindi, Abu Yusuf bin Ishaq, berasal dari Kindah di Yaman, lahir di Kufah, Irak tahun 796 Masehi. Di kalangan kaum muslimin, orang yang pertama memberikan pengertian filsafat dan lapangannya. Al-Farabi. Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Tan Khan, lahir di Farab tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Al-Farabi luas pengetahuannya, mendalami ilmu-ilmu yang ada pada zamannya, serta mengarang buku-buku dalam ilmu tersebut. Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam sejarah filsafat Islam, ia dikenal sebagai orang yang pada mulanya syak terhadap segalanya. Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Rushd, lahir di Cordova tahun 1126 Masehi. Ibnu Rushd dikatakan orang besar ilmu filsafat. 2. Ilmu optik. Dalam ilmu ini yang terkenal namanya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham 965 Masehi. Orang Eropa menyebut Al-Hazan. Ilmu astronomi. Al-Fazari adalah orang yang pertama yang mengerjakan astrologi. Model astrologi mungkin diambil dari Yunani. Jika dilihat dari Arabnya, Asturlab, di sana buku-buku terbitan pertama yang ditulis mengenai astrologi ini yang ditulis oleh Ali bin Isa al-Asturlabi. Hidup di Baghdad dan Damaskus sebelum tahun 830 Masehi. Al-Farghani, ahli astronomi yang terkemuka lainnya dalam periode adalah Abu Al-Abbas Ahmad Al-Fakhani atau Al-Fraganus Al-Batani. Ia adalah seorang ahli perbandingan yang terbesar dan penyelidikannya yang tekun. Ia membuktikan tentang gerhana matahari yang berbentuk cincin, serta berhasil menentukan dengan tepat sekali garis edar matahari. Al-Biruni 973 sampai 1050 Masehi. Ia adalah seorang paling terkemuka di bidang ilmu pasti. Ia menguasai selain bahasa Arab, Sanskrit, Persia, juga bahasa-bahasa Hiberia, Syria, dan Turki. Islam pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Keturunan Genghis Khan datang membawa penghancuran ke dunia Islam. Genghis Khan berasal dari Mongolia. Setelah menduduki Peking di tahun 1212 Masehi, ia mengalihkan serangannya ke arah barat.
satu demi satu kerajaan-kerajaan Islam di barat jatuh ke tangannya di tahun 1219 sampai atau 1220 Masehi. Dari sini ia meneruskan serang-serangannya ke Eropa dan ke Rusia. Pasukan Mongol pada tahun 1260 sampai 1277 Masehi melakukan penghancuran di Mesir, tetapi sebaliknya, pasukan Mongol dihancurkan oleh Mesir. Pada tahun 1250 Masehi, kekuasaan Mesir dikuasai kaum Mamluk. Di Turki ada 3 kerajaan, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih 1451 sampai 1481 Masehi. Dari kerajaan Utsmani mengalahkan kerajaan Bizantium dengan menduduki Istanbul di tahun 1453 Masehi. Ekspansi ke arah barat dengan demikian berjalan lebih lancar. Penggantian Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Salim 1512 sampai 1520 Masehi. Sultan Salim memiliki kemampuan memerintah dan memimpin peperangan. Pada masa pemerintahan, wilayah Utsmani bertambah luas, menembus Afrika Utara, Syria, dan Mesir. Kemajuan-kemajuan lainnya dibuat oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni 1512 sampai 1566 Masehi. Sultan Sulaiman adalah Sultan Utsmaniyah yang terbesar. Ibnu Rus. Ibnu Rus memiliki peran yang sangat besar sekali berpengaruh di Eropa sehingga menimbulkan gerakan Averroisme. Di Eropa, Ibnu Rus dipanggil Averroes yang menuntut kebebasan berpikir. Ibnu Sina. Di Eropa, Ibnu Sina dikenal nama Avicenna. Beliau adalah seorang dokter di kota Hamazan, Persia. Penulisan buku-buku kedokteran dan penelitian berbagai penyakit. Islam modern. Pada zaman modern itu memang muncul dan dimulai di Eropa Barat Laut, yakni Inggris dan Prancis. Eropa Barat Laut, bahkan seluruh Eropa adalah daerah pinggiran. Maka timbul persepsi bahwa daerah pinggiran tidak semestinya menjadi tempat lahirnya suatu terobosan sejarah yang begitu dahsyat seperti zaman modern ini. Agama Islam berkepentingan untuk memacu pembaruan, peningkatan dan pengembangan kehidupan. Ia berkepentingan mendorong seluruh potensi manusia agar dapat berkreasi, agar membesar dan meningkat. Islam bukan hanya sebagai ritus-ritus yang haruskan dilaksanakan, bukan hanya dakwah akhlak, bukan hanya sebagai suatu sistem pemerintahan, sistem perekonomian atau sistem hubungan internasional. Islam merupakan gerakan inovatif dan kreatif untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh zaman sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Daya inovasi dan kreasi yang dibawa oleh Islam itu ditunjukkan kepada setiap hati atau kalbu, dan kalbu selanjutnya mengejawatkannya dalam kenyataan. Jamaluddin Al-Afghani, Iran 1838, Turki 1897. Salah satu sumbangan terpenting di dunia Islam diberikan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Gagasannya mengilhami kaum muslimin di Turki, Iran, Mesir, dan India. Meskipun sangat anti-imperialisme Eropa, ia mengagungkan pencapaian ilmu pengetahuan Barat. Muhammad Abduh, Mesir 1849 sampai 1905, dan Muhammad Rida Suriah 1865 sampai 1935. Guru dan murid tersebut sempat mengunjungi beberapa negara Eropa dan amat terkesan dengan pengalaman mereka di sana. Ridho mendapat pendidikan Islam tradisional dan menguasai bahasa asing, Perancis dan Turki, yang menjadi jalan masuknya untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara umum. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Rida untuk bergabung dengan gerakan pembaruan Al-Afghani dan Muhammad Abduh, diantaranya melalui penerbitan jurnal Al-Urwah dan Al-Wusta yang diterbitkan di Perancis dan disebarkan di Mesir. Toha Hussein.
Mesir Selatan 1889 sampai 1973. Taha Hussein adalah seorang sejarawan dan filsuf yang amat mendukung gagasan Muhammad Ali Pasha. Ia merupakan pendukung modernisme yang gigih. Syed Qutb, Mesir 1906 sampai 1966, dan Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi menekankan perbedaan modernisasi dan pembaratan. Jika modernisasi yang dimaksud bukan berarti upaya pembaratan dan memiliki batasan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan modern serta penerapan teknologi. Islam tidak menolaknya, bahkan mendukungnya. Sir Syed Ahmad Khan, India 1817 sampai 1898. Sir Syed Ahmad Khan adalah pemikiran yang menyerukan sainifikasi masyarakat muslim. Seperti halnya Al-Afghani, ia menyerukan kaum muslim untuk meraih ilmu pengetahuan modern. Sir Muhammad Iqbal, Punjab 1873 sampai 1938. Generasi awal abad ke-20 adalah Sir Muhammad Iqbal yang merupakan salah seorang muslim pertama di anak benua India yang sempat mendalami pemikiran barat modern dan mempunyai latar belakang pendidikan yang bercorak tradisional Islam. Kedua hal ini muncul dari karya utamanya di tahun 1930 yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, atau pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam. Yang terakhir, manfaat sejarah Islam pada masa pembaharuan. 1. Dalam Al-Quran dijelaskan sejarah adalah sebagai peristiwa yang dialami oleh manusia di masa lalu. Oleh orang-orang yang tidak ingin mengambil hikmah dari sejarah mendapatkan kecaman karena mereka tidak mendapat pelajaran apapun dari kisah dalam Al-Quran. Melalui sejarah kita dapat mengantisipasi yang mengakibatkan kegagalan di masa. 2. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan ketika mengambil sikap. 3. Pembaharuan akan memberikan manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Dalam sejarah dikemukakan pula masalah sosial dan politik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa terdahulu. 5. Pembaharuan mempunyai pengaruh besar pada setiap pemerintahan. Sebagai contoh, pada zaman Sultan Mahmud II sadar bahwa pendidikan madrasah tradisional tidak sesuai lagi dengan tuntunan zaman abad ke-19. Oleh karena itu, dibuatlah pembaharuan di bidang pendidikan dan memasukkan unsur ilmu pengetahuan umum ke dalam sistem pendidikan negara tersebut. 6. Sabar dan menanamkan sikap jihad yang sesuai dengan ajaran Islam atau Al-Quran dan hadis. 7. Sebagai motivasi diri untuk masa depan. 8. Membangun masa depan dengan pijakan-pijakan yang telah ada. 9. Kemampuan yang lebih baik. Kesimpulan, pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Maka pembaharuan Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahkan teks Al-Quran maupun teks Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya sesuai dengan perkembangan zaman. Pembaharuan Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Diperlukan karena terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan di masyarakat. Al-Quran misalnya mendorong umat agar menguasai pengetahuan agama dan pengetahuan modern serta teknologi secara seimbang, hidup bersatu, rukun, damai, yang bersifat dinamis, kreatif, inovatif, dan demokratis terbuka. Demikianlah presentasi saya pada pagi hari ini.
Bila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabil haq fastabikun khairat. Nasrum minallah wafatun qarib wabasyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.